Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasul ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam semoga tetap dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, bersyukur kepada Allah atas segala karunia, nikmat iman, nikmat Islam yang terpatri dalam jiwa kita, tertanam dalam hati kita. Semoga istiqomah sampai akhir hayat kita. Kita bersyukur di pagi hari ini bisa bangun, melaksanakan tahajud, melaksanakan sholat subuh, berzikir, berdoa, dan kita lanjutkan dengan kajian. Semoga mendapatkan keberkahan sebagaimana doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku pada pagi harinya atau pada subuh harinya. Mudah-mudahan keberkahan ini turun, berkah usia kita, berkah rizki kita, berkah amal-amal kita, juga berkah ilmu kita sebagai pupuk, sebagai penguat iman kita, pupuk iman kita sebagai pemandu amal kita, dan jalan diterimanya segala amal ibadah kita. Pembahasan selanjutnya adalah tentang mahalul qunut, ya, fi witr, tentang posisi atau bagaimana hukum melakukan kunut di dalam sholat witir. Izin saya share screen seperti biasa ya. Nah, tema kita adalah bacaan kunut dalam sholat witir. Nah, tapi tentu saja karena witir ini sering juga menjadi polemik di masyarakat, perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, sehingga kadang menimbulkan perselisihan, kadang menimbulkan perdebatan begitu ya. Nanti kita bahas bagaimana di dalam kitab Fiqhus Sunnah ini membahas kunut, ya, posisi kunut, al-kunut fi shalawatil khams. Bagaimana kunut di dalam salat 5 waktu, ya, selain yang kita bahas karena kajian kita atau tema kita dari pekan lalu tentang witir. Jadi kita membahas dulu tentang bagaimana hukum kunut di dalam salat witir. Ya, jadi saya beri judul bacaan kunut dalam salat witir. Bolehkah? Nah, boleh atau tidak? Tentu bukan kata saya, gitu ya. Tetapi bagaimana dalil menyampaikan, bagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh atau tidak. Itulah yang menjadi panduan. Dan Rasulullah SAW melakukan atau tidaknya, tentu kita mengkaji dari hadis-hadis Rasulullah, dari kitab-kitab para ulama yang telah menyampaikan tentang hal tersebut. Baik, kita mulai tentang mahalul kunut, ya, tempat kunut dia atau posisi kunut, hukum membaca kunut dalam sholat witir. Yajuzu al kunut qabla ruku' ba'dal farad minal qira'ah wa yajuzu kadhalika ba'da rafi minal ruku'. Pertama, bahwa disyariatkan, artinya dibolehkan di sini karena ini hukumnya sunnah, begitu ya. Ya juju al kunut, dibolehkan atau disyariatkan membaca kunut di dalam salat witir ini, dan di sini bisa dilakukan ba'dal farad minal qira'ah. Jadi dilakukan ada jeda setelah membaca bacaan apa? Wa yuju kadalika ba'da rafi minar ruku', yaitu setelah bangkit dari ruku. Artinya dibaca setelah i'tidal, ya, sebelum sujud begitu. Ya, atau juga boleh wa yuju kadalika ba'da rafi minar ruku', setelah bangun dari ruku, atau ba'dal farad minal qira'ah, setelah membaca surat, artinya sebelum ruku. Nah, walaupun kita agak jarang ya, mungkin belum menemukan kunutnya sebelum ruku, tapi dibolehkan sebenarnya dibaca di sebelum ruku atau setelah ruku, ya. Kemudian juga terkait dengan bacaan hadis ini, hadis terkait dengan
bacaan witir ini. Fa'an Humaid qala sa'atu ansan anil kunut qabla ruku. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diterima dari Imam Ahmad, gitu ya, di dalam kitab Ashabus Sunan, di dalam kitab Ashabus Sunan. Berarti kalau Ashabus Sunan itu seperti Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasai, Sunan At-Tirmizi, Sunan Ad-Darimi, begitu. Kalau Bukhari dan Muslim menyebutnya dengan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tapi kalau Imam Ahmad misalkan itu Sunan Imam Ahmad atau Sunan Ahmad, begitu ya. Sunan itu jama dari sunnah-sunnah, artinya hadis-hadis kumpulan, hadis-hadis dikumpulkan oleh Imam Ahmad disebut dengan Sunan Ahmad, begitu. Dan para perawi lain, yaitu bahwasanya Hasan bin Ali radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ada beberapa kalimat yang aku baca dalam sholat witir, kata Hasan bin Ali, begitu ya. Apa yang dibaca di dalam sholat witir ini, bahwa Rasulullah SAW membaca dengan kalimat ini ya. Nah, ini apa bacaan witir yang sering kita baca atau kita dengar, begitu ya. Allahumma hdini fiman hadait wa'afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait. Itu kalau untuk sendiri. Ya, kalau untuk bersama, misalkan berjamaah, imam memimpin dalam witir, karena tadi disyariatkan gitu menurut para ulama, bacaan witir ini, maka membaca dengan Allahumma hdina fiman hadait. Dina itu berarti kami, ya Allah berikanlah petunjuk kepada kami. Kalau Allahumma hdini, berikanlah petunjuk kepadaku. Kalau salatnya sendiri bisa membaca Allahumma hdini, tapi kalau bersama membaca Allahumma hdina, jangan Allahumma hdini. Ya, Allahumma hdini egois imam baca untuk dirinya sendiri sementara diaminkan oleh makmum. Harusnya berdoa Allahumma hdina untuk imam, kami, ya domirnya kata gantinya dirinya dan juga untuk makmumnya. Ya, Allahumma hdini fiman hadait, ya Allah berikan aku, ini kalau sendiri sekali lagi petunjuk, ya berikan kepadaku petunjuk. Wa'afini fiman afait, dan selamatkanlah aku bersama orang yang kau selamatkan. Wa tawallani fiman tawallait, bimbinglah bersama orang-orang yang kau bimbing. Wa barik li fima atait, berikanlah keberkahan sebagaimana telah kepada orang yang kau berikan keberkahan. Wa qini syarra ma qadait, dan seterusnya. Ya, ini bacaannya saya kira sudah tidak asing dan sering kita dengar bagaimana bacaan ini. Kemudian Tirmizi berkata, waqala Tirmizi, jadi Imam Tirmizi mengatakan bahwasanya ia juga berkata tidak ada doa kunut yang diriwayatkan dari Nabi yang lebih baik dari hadis yang diriwayatkan ini. Artinya terkait dengan bacaan, terkait dengan doa ini, bahwa tidak ada yang lebih baik dari doa ini, kata Imam Tirmizi, begitu ya, bahwa doa inilah yang sering dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau yang diriwayatkan diterima dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini dengan kalimat waqala Tirmizi hadisun hasan, hadis ini hadis yang hasan, wala ya'rifu anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bikunu syai'an ahsana min hadza. Kata Imam Tirmizi, tidak ada yang lebih baik daripada yang diriwayatkan ini. Waqala Nawawi, Imam Nawawi mengatakan isnaduhu sahih, sanadnya sahih, begitu ya. Wa tawaqqaf Ibnu Hizam fi sihhatihi, dan juga Ibnu Hizam mengatakan tawaqaf, ya. Tawaqaf itu beliau tidak memastikan, berhenti. Gitu. Dalam istilah hadis ada hadis mauquf, artinya berhenti, tidak sampai kepada keputusan yang diputuskan sahih atau tidaknya, kurang lebih begitu ya di dalam ilmu mustalahul hadis. Kemudian waqala Nawawi, Imam Nawawi berkata isnadul sahih wa tawaqqaf Ibnu Hizam fi sihhatihi, ya. Imam Nawawi mengatakan ini sahih, Ibnu Hizam mengatakan bahwa tawakuf dalam kesahihannya. Wa faqala hadal hadis wa illam yakun mimma yahtaju bihi
fa inna lam najid fihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairuhu wa dhaif min al hadis ahaba ilaina. Ya. Ia berkata meskipun hadis ini bukan atau tidak dijadikan hujah begitu ya, karena tidak tidak jelas kesohihannya begitu sampai ke tawakuf saja, tetapi ketika tidak menemukan hadis lagi atau tidak ada hadis lagi yang meriwayatkan kecuali ini selain dari hadis ini, maka kata beliau wa dha'ifu minal hadis ahabu ilaina min ra'yin. Ya, hadis dhaif itu lebih kami sukai ketimbang hanya sebuah pendapat saja, hanya sebuah pemikiran saja. Itu hadis dhaif lebih baik daripada sama sekali tidak ada atau hanya mengambil dari pemikiran saja, ijtihad saja begitu. Nah, hal ini senada dengan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, pendapat ini juga menunjukkan disyariatkannya membaca kunut dalam sholat witir yang dikerjakan di akhir setiap sholat sunnah. Artinya ketika kita witir, misalkan kita sholat tahajud atau sholat tarawih ditutup dengan witir, maka di witir itu disyariatkan untuk membaca kunut. Begitu ya, berdasarkan hadis ini. Dan pendapat-pendapat lain bahwa menguatkan hal ini seperti pendapatnya Ibnu Mas'ud, Abu Musa, Ibnu Abbas, Al-Bara, Anas, Hasan Al-Bisri, Umar bin Abdul Aziz, Thawri, Ibnu Mubarak, para penganut mazhab Hanafi dan penganut Ahmad. Dan dalam satu riwayat Imam Nawawi mengatakan hadza qawiyun, ya, bahwa hadza wajhu qawa fid dalil, sehingga pendapat ini merupakan dalil yang kuat. Nah, jadi kesimpulannya sampai sini bahwa membaca kunut di dalam sholat witir itu menjadi bagian yang disyariatkan, disunahkan, dengan bacaannya adalah Allahumma hdini fiman hadaitu afini fiman afait dan seterusnya yang tadi. Ini pendapat yang paling kuat menurut Imam An-Nawawi. Wa dhahaba Syafi'i wa ghairuhu ila annahu la yaqnutu fil witri illa fin nisful akhirah min Ramadan. Ada juga pendapat seperti sebagaimana Imam Syafi'i, ya, mazhab Syafi'iyah dan para ulama lainnya, ada yang berpendapat bahwa la yaqnutu fil witri illa fin nisfi akhirah min Ramadan. Tidak disyariatkan membaca witir, kunut dalam witir itu kecuali pada setengah, ya, finisfil akhir min Ramadan, setengah terakhir dari bulan Ramadan. Jadi setengah terakhir, bukan 10 terakhir, ya. Setengah terakhir berarti ya dari malam ke-15 begitu ya sampai malam 29 atau malam 30, gantung 29 atau 30 hari Ramadannya sampai akhir Ramadan. Ya, hal ini juga berdasarkan sebuah hadis yang diterima dari Abu Daud bahwa Umar bin Khattab, ya, satu ketika anna Umar bin Khattab jami'an nas, Umar bin Khattab mengumpulkan orang-orang ala Ubay bin Ka'ab wa kana yusalli lahum 20 lailah, mengumpulkan kaum muslim untuk mengerjakan salat yang bermakmum kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay mengerjakan salat bersama mereka 20 lailah, selama 20 hari atau 20 malam, ya. Wala yaqnutu illa fi nisfi al-baqi min Ramadan, dan Ubay bin Ka'ab tidak melakukan kunut kecuali pada 10 terakhir dari bulan Ramadan. Separuh terakhir, maaf. Nisfi setengah atau separuh gitu ya, akhir min Ramadan, setengah terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian Warawiya Muhammad bin Nasir meriwayatkan anahu sa'ala Sa'id bin Jubair, dia bertanya kepada Sa'ad bin Jubair tentang an bada al-kunut fil witri, tentang awal dibacanya doa kunut dalam witir. Kemudian waqala, Sa'ad bin Jubair menjawab, bahasa Umar bin Al-Khattab jaishan fataru itu maturatan khawfa alaihim
Pada satu ketika Umar bin Khattab mengutus pasukan kaum muslimin, pasukan itu berada dalam keadaan sulit dan khaf alaihim, sangat takut, begitu ya. Lalu kemudian falamma kana nisful akhirah min Ramadan qannata yad'u. Maka pada separuh waktu yang terakhir dari bulan Ramadan mendoakan mereka itu dengan apa? Membaca kunut itu di setiap malam di separuh akhir Ramadan. Jadi pendapat bahwa kunut itu hanya di akhir Ramadan itu berdasarkan hadis di antaranya diterima dari Umar bin Khattab ini atau yang sebelumnya dari Ubay bin Ka'ab, kemudian dari Umar bin Khattab bahwa melakukan di 10 malam terakhir. Nah, ini menunjukkan ada atau lebih ditekankan, lebih disunahkan dalam salat witir kita membaca kunut khususnya di 10 malam atau di setengah malam atau 15 malam terakhir Ramadan. Tetapi bagaimana kalau di setiap malam, pada setiap malam kita sholat witir, lalu kemudian membaca kunut di sana juga dibolehkan. Nah, kembali kepada hukum asal Bapak Ibu bahwa hukum asal sunnah itu adalah diberi pahala jika melakukan, tidak berdosa jika tidak dilakukan. Artinya ketika kita kunut maka ada pahala di situ. Ketika kunut dalam witir, ya, maka ada pahala, ada kebaikan di situ. Ketika tidak, maka tidak ada pahala di situ karena hukumnya sunnah yang juga para sahabat ada yang melakukan, ada yang tidak. Para ulama mazhab juga ada yang melakukan dengan hadis-hadis yang dan pendapat yang banyak, gitu ya. Ada juga yang tidak melakukan kecuali di bulan Ramadan. Itu artinya menjadi pilihan bagi kita apakah kita bisa melakukan setiap malam atau di bulan Ramadan saja, keduanya boleh dilakukan. Baik, lanjutkan. Mahalul kunut, ya, kapan waktu atau tempat membaca kunut itu. Jadi waktu dalam artian bukan waktu pagi, siang, malamnya, gitu ya. Tapi membaca kunut ini seperti di pengantar tadi, apakah dibaca sebelum ruku atau setelah ruku, begitu ya. Nah, di sini ada penjelasan, ya jujur al-kunut qabla ruku ba'dal farag minal qira'ah. Doa kunut boleh dibaca sebelum melakukan ruku setelah membaca Al-Quran. Atau bahasa lainnya setelah membaca surat, gitu ya. Setelah Fatihah, kemudian membaca surat di sholat witir kita, lalu sebelum ruku. Ini dilakukan qabla ruku minal farad, ketika waktu jeda di antara setelah baca surat sebelum ruku. Nah, maka di situ kunut. Walaupun sekali lagi di kita agak jarang ya yang ini, ya. Kemudian wa yajuzu kadarika ba'da raf'i minar ruku, juga dibolehkan setelah bangun dari ruku, artinya setelah membaca i'tidal. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Lalu kemudian membaca doa kunut di situ. Ya. Jadi ada dua tempat, ya. Ada mahalul kunut di mana tempatnya atau kapan saat membacanya, bisa qabla ruku, ya, ba'dal farag minal qira'ah, sebelum ruku, jeda setelah bacaan surat, atau ba'dar raf'i minar ruku, setelah i'tidal, setelah bangun dari ruku, begitu. Fa'an Humaid qala sa'altu Ansan an kunut qabla ruku. Humaid meriwayatkan, aku bertanya kepada Anas tentang doa kunut. Itu pertanyaannya adalah qabla ruku au ba'da ruku. Apakah doa kunut itu dibaca sebelum melakukan ruku atau setelah ruku? Faqala, maka Anas menjawab, kunna naf'alu qabla wa ba'da. Kami melakukannya dalam sebelum ruku dan sesudahnya. Artinya ada dua kondisi ini, ya. Disebutkan kunna naf'alu qabla wa ba'da. Kami melakukan sebelum dan setelah. Jadi dilakukan sebelum ruku dan setelah ruku, begitu. Waqala al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, al-Hafidh mengatakan isnaduhu qawi, sanadnya kuat. Ya, artinya boleh dilakukan sebelum ruku, setelah baca surat, atau setelah ruku ketika i'tidal, setelah membaca Rabbana walakal hamd. Jadi ada riwayat yang menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, ya, Imam al-Hafidh, dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan hadisnya sahih, artinya boleh kita melakukan di dua tempat tersebut.
Nah, kemudian berikutnya adalah mengangkat tangan saat kunut. Ya, wa idza qumta qabla ruku, apabila seorang musalli itu membaca doa kunut sebelum melakukan ruku, kabbara rafi'an yadayhi ba'dal faragh minal qiraah. Maka dia membaca doa kunut, hendaknya dia bertakbir, ya Allahu Akbar, kemudian membaca kunut. Tadi setelah bacaan surat, ya kalau dia melakukan qabla ruku, sebelum ruku, dia mengangkat tangannya setelah membaca Quran, dia bertakbir, kemudian setelah itu membaca doa kunut. Itu ya, itu yang dilakukan oleh pendapat pertama kalau melakukan kunutnya sebelum ruku. Wakadzalika ba'dal faragh minal kunut, ya demikian juga hal ini diriwayatkan oleh sebagian sahabat bahwa sebagian ulama memandang baik mengangkat kedua tangan ketika membaca kunut ini. Dan ba'dal sahabat wa ba'dal ulama istahabba rab'u yadayhi indal kunut wa ba'dahum lam yastahib dalika. Di sebagian berpendapat baik itu untuk mengangkat tangan ketika kunut ini. Adapun sebagian juga ada yang memandangnya tidak baik, artinya tidak usah sambil angkat tangan, ya doa sambil berdiri saja, begitu ya. Tapi ada sebagian mengangkat tangan karena dalam riwayat lain juga banyak meriwayatkan tentang berdoa itu mengangkat tangan itu lebih berpeluang dikabul, lebih besar daripada tidak mengangkat tangan. Walaupun tentu doa tidak mengangkat tangan pun tidak masalah, gitu ya. Jangan-jangan tidak dikabul, tidak angkat tangan. Yang mengabulkan doa itu Allah, bukan kita. Begitu. Begitu Bapak Ibu ya. Kemudian amamassu wajhi, adapun mengusap wajah. Apakah juga setelah doa kunut kemudian kita mengusap wajah? Ya. Misalkan sudah selesai, sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallim, amin. Lalu mengusap tangan, mengusap muka, gitu ya. Mengusap wajah dengan dua tangan setelah kunut. Amma masul wajhi bihima faqad qala Baihaqi. Hal ini Imam Baihaqi mengatakan awla an la yaf'alhu wa yaktasiru ala ma fa'aluhu as-salaf radhiyallahu anhum min raf'i yadaini duna mashuma bil wajhi fi shalah. Kata Imam Baihaqi, lebih utama musalli, seorang yang sholat, dia membaca kunut, lebih utama tidak melakukan. Artinya tidak usah mengusap wajah, begitu ya. Wa kadzalika ba'dal faragh minal kunut. Jadi kalaupun kunutnya sebelum ruku atau setelah ruku sama saja, begitu, tidak usah mengusap muka, begitu ya. Wa ba'dal ulama, juga pendapat sebagian ulama, raf'u yadayhi 'indal qunut wa ba'dahum lam yastahibbu dzalika, bahwasanya mengangkat kedua tangan ketika musalli tidak melakukan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin ulama salaf, ya, alama fa'alhu salaf radhiyallahu anhum min raf'il yadayhi duna mashuhuma bil wajhi fis shalah. Mereka juga mengangkat tangan tetapi tidak mengusap wajah dengan kedua tangannya setelah kunut selesai di dalam salat. Jadi tidak usah sekali lagi mengusap tangan, gitu ya. Termasuk mengusap muka dengan tangan setelah selesai membaca doanya. Jadi membaca kunutnya. Lanjutkan. Ya. Doa ba'daha, sementara itu yastahibu an yaqul al-musalli ba'da salam minal witar. Doa kunut disunahkan juga dibaca dengan suara yang nyaring, ya, di dalam 5 salat fardu, ya, khususnya adalah yastahibu an yaqul al-musalli ba'da salam minal witar subhanal malikul quddus. Ini di antara bacaannya. Lama ra'a Abu Dawud yaqra'u fil witri, juga membaca di dalam witir. Di sini bacaannya disunahkan juga dengan suara nyaring, ya. Ibnu Abbas berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa kunut selama sebulan penuh dalam sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh di akhir setiap sholat. Setelah beliau mengucapkan Sami Allahu liman hamidah pada rakaat terakhir.
Beliau mendoakan kebinasaan untuk penduduk kampung Bani Sulaim, kabilah Rir, kabilah Zakwan, dan seterusnya. Ini uh, ketika Rasulullah SAW membaca kunut atau kejadian pada saat memang yang disebut oleh para ulama dengan kunut nazilah, begitu ya. Doa kunut itu dibaca dengan suara yang nyaring, dan bahkan Rasulullah pernah melakukannya pada 5 salat. Nah, salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Di akhir setiap salat setelah membaca Sami Allahu liman hamidah. Ini juga menunjukkan Rasul seringnya membaca, walaupun tadi sebagaimana riwayat sebelumnya bahwa boleh sebelum ruku setelah membaca surat, tapi Rasulullah di sini melakukannya setelah ruku, artinya dilakukan setelah bangun dari ruku atau pada saat i'tidal. Bangun dari ruku setelah sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, kemudian Rasul membaca doa kunutnya pada setiap rakaat terakhir. Nah, ini yang kita lakukan juga beberapa waktu ini ketika terjadi genosida, gitu ya, terjadi penyerangan atau terjadi penjajahan oleh orang-orang Israel, ya, Zionis ke saudara-saudara kita kaum muslimin di Gaza, Palestina. Maka kita disyariatkan untuk membaca kunut, gitu ya, dan tidak hanya dilakukan di waktu sholat saja, di waktu sholat witir saja, atau di waktu sholat subuh saja, tetapi dalam riwayat dari Ibnu Abbas ini Rasulullah melakukannya pada saat sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, dan dibaca secara nyaring. Artinya terdengar dan diaminkan oleh makmum, begitu ya. Saat itu diaminkan oleh para sahabat. Demikian pun kita jika membaca dan diaminkan oleh makmum, begitu. Nah, ini bagaimana awal mula adanya kunut. Ini nanti akan membahas tentang bagaimana al-kunut fi salawatil khams, ya, kunut dalam salat 5 waktu. Imam Ahmad menambahkan bahwasanya Rasulullah SAW mengutus para sahabat untuk mengajak mereka memeluk agama Islam, tetapi mereka membunuh para sahabat itu. Ya, ini yang dikenal dengan peristiwa Bi'rul Ma'unah, ya. Ketika orang-orang Yahudi saat itu meminta kepada Rasulullah SAW untuk dikirim para penghafal Quran, para ahli ilmu, gitu ya, orang-orang yang paham agama untuk mengajari mereka. Nah, itu ya, supaya dan Rasul mengutus kepada mereka untuk kemudian mengajari kepada orang Yahudi itu tentang Islam dan mengajak mereka tentunya untuk memeluk agama Islam. Nah, tetapi apa yang mereka lakukan itu sebaliknya, ya, mereka malah membunuhnya. Ya, mereka membunuhnya. Nah, maka sahabat beliau Ikrimah berkata kejadian ini merupakan sebab dari adanya syariat kunut. Ya, dari Abu Saldak, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa doa Rasulullah hendaknya mendoakan pada saat itu mendoakan keburukan. Ya, kunut itu hendaknya untuk mendoakan keburukan untuk seorang atau kebaikan untuk seseorang. Beliau membaca kunut setelah bangkit dari ruku. Ini terkait dengan bangkit dari rukunya, dan juga terkait dengan bagaimana Rasulullah SAW memulai membacanya ketika melaknat orang-orang yang saat itu membunuh kaum muslimin. Itu disebut dengan kunut nazilah, ya, dari kata nuzul. Jadi segera diturunkan kepada mereka yang membunuh kaum muslimin, itu segera diturunkan azab kepada mereka. Nah, itu mendoakan keburukan dan keselamatan bagi kaum muslimin. Sebagaimana kita juga berdoa misalkan untuk saudara kita di Palestina, doakan kebaikan buat mereka agar para mujahid diberikan kemenangan, kaum muslimin diberikan kekuatan. Sebaliknya kita juga berdoa kepada Allah agar diberikan laknat, diberikan kehancuran bagi orang-orang kafir, ya, orang-orang kalau saat ini konteksnya adalah orang-orang Israel. Setelah beliau mengucapkan sami Allahumma hamidah Rabbana walakal hamd, beliau berdoa. Ini salah satu doa yang
diajarkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan doa kunut najilah, begitu ya. Allahumma anjil walid bin al-walid wa salamat bin al-hisham wa ayyas bin al-abi rabi'ah wal mustad'afina minal mu'minin Allahumma shdud wa ta'naka anil mudar waj'alha alaihim sinina kasinini Yusuf. Ya Allah, selamatkan Walid bin Walid, Salamah bin Hisham, Ayash bin Rabi'ah, dan selamatkan kaum muslimin yang berada di dalam kesulitan. Ini para sahabat yang diutus untuk oleh Rasulullah saat itu ya, untuk mendakwahi orang-orang Yahudi, yang mereka juga minta didakwahi saat itu, tetapi kemudian mereka melakukan pembunuhan, membunuh para sahabat yang diutus oleh Rasul ini ya. Juga wal mustad'afin, orang-orang yang teraniaya, minal mu'minin, dari kalangan orang-orang beriman. Allahumma shdud wa ta'naka alal mudar, ya Allah binasakanlah kabilah mudar ya. Waj'alha alaihim sinina kasinini Yusuf, ya, jadikanlah tahun-tahun sulit untuk mereka seperti tahun-tahun sulit pada masa Nabi Yusuf ya. Kita tahu dalam sejarah Nabi Yusuf pernah mengalami kesulitan, paceklik yang sangat panjang. Itu juga didoakan keburukan bagi kaum Mudhar saat itu yang membunuh para sahabat Nabi. Ini konteks bacaan doa kunut. Artinya dengan bahwa mendoakan kebaikan bagi kaum muslimin dan keburukan kaum kafirin, maka kemudian berkembang tergantung situasi, gitu ya. Saya lanjutkan, tergantung situasi. Bagaimana situasi yang terjadi. Kalau sekarang situasinya adalah kita mendoakan untuk Palestina, mendoakan untuk Gaza, saudara kita, dan mendoakan kehancuran untuk orang-orang Israel dan Natullah, maka konteksnya bisa spesifik seperti itu. Ya, sebagaimana juga Abu Hurairah berkata, beliau mengucapkan doa itu dengan suara yang nyaring dan dalam sebagian sholat yang beliau lakukan, dengan suara nyaring di dalam salat subuh beliau, dengan kalimat ya Allah, dengan ya kalimatnya adalah ya Allah laknat fulan dan fulan, ya la'ana alal fulan wal fulan, Allahumma la'an fulanan fulanan, ya Allah laknat si fulan dan si fulan, yaitu penduduk dua kampung di negeri Arab tersebut. Hina min ahya al-Arab, ya pada dua kampung Arab, hatta anzala ta'ala, dan itu dilakukan sampai kemudian Allah menurunkan surat Ali Imran ayat 128. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Jadi sampai, kalau tidak salah riwayatnya 1 bulan atau 1 bulan penuh begitu ya, Rasulullah membaca kunut ini setiap hari. Tidak hanya di salat subuh, tidak di salat witir, tetapi di setiap waktu sholat duhur, asar, maghrib, isya sampai subuh, sampai turun ayat laisa laka minal amri syai'un, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan itu, au yatuba alaihim au yu'adzibahum fa innahum zalimun, apakah mereka akan bertobat lalu diterima tobatnya, atau mereka akan diazab, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Nah, jadi berhenti ini kunut Rasulullah sampai turun ayat ini. Sehingga ada juga yang berpendapat, oh kunut sudah selesai, nggak boleh ada kunut lagi. Ya, tetapi juga ada yang berpendapat kunut nazilah itu terus bisa dilakukan sepanjang atau ketika terjadi hal-hal yang seperti pada masa Rasulullah terjadi. Artinya ada musibah di situ yang kita berdoa agar Allah melaknat orang-orang kafir, orang-orang zalim, dan Allah menyelamatkan, memberikan kebaikan bagi kaum muslimin, orang yang beriman. Itu kurang lebih sejarah ya, dan sejarah bagaimana kunut itu dilakukan, ya, terjadi kunut. Nah, lalu kemudian ada al-kunut fi salatil khamsah, bagaimana bacaan kunut dalam salat, khususnya tentang bacaan kunut dalam salat subuh ya. Al-kunut fi salatis subhi, bacaan kunut dalam salat subuh ghairu masyru'un, itu tidak disyariatkan. Maaf, sekali lagi ini pendapat dari kitab ini ya. Saya membacakan dari kitab ini. La ghairu masyru'un, tidak disyariatkan illa fi nawazil,
ya, kecuali pada terjadinya musibah tadi, kunut nazilah tadi, ya, ketika membacakan kunut nazilah. Fafiha yaknutu fihi wa fi sa'iris salawatil kama taqaddam. Ya, sehingga dilakukan terjadi musibah itu disyariatkan membaca kunut dan dilakukannya sepanjang sholat. Artinya semua sholat. Pada sholat yang lima sa'iris salawat, pada semua sholat. Tidak hanya di subuh, tetapi mulai duhur, asar, maghrib, isya sampai subuh. Gitu ya. Kama taqaddam sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Warawa Ahmad wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Tirmizi wa Sahu an Abi Malik al-Ashja'i, diriwayatkan dari Ahmad, Nasa'i, Ibnu Majah meriwayatkan dalam hadis sahih bahwa Abu Malik al-Ashja'i berkata, "Kana Ubay qad shalla khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu 16 sana." Wa huwa ibnu 16 sana. Ubay pernah salat dengan bermakmum di belakang Rasulullah ketika berusia sita asyarta sana, ya, berarti ketika usia 16 tahun. Wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman, demikian pula di belakangnya ada Abu Bakar, Umar dan Utsman. Faqultu akanu yaqnutun, kemudian aku bertanya, apakah mereka itu membaca kunut? Qala la, dia menjawab tidak. Ai bani muhaddits, ai bani muhdatsun, rawahu Ibnu Hibban. Tidak wahai anakku, tidak wahai anakku, muhdatsun, hal itu termasuk yang muhdats. Muhdats itu perkara yang baru, perkara yang mengada-ngada, perkara yang bid'ah. Begitu ya, ini pendapat pertama, dan pendapat ini mengambil dari riwayat yang diterima dari Ibnu Hibban dari Abu Malik al-Ashja'i, ya, yang diterima dari sahabat Ubay bin Ka'ab yang pernah sholat di belakang Rasulullah. Bahkan dia bertanya kepada para sahabat berikutnya, kepada Abu Bakar, Umar dan Utsman, tentang apakah mereka membaca kunut, ya, di subuh maksudnya. Maka dikatakan, la ya bunai, tidak wahai anakku, muhdasun, hal itu termasuk muhdas, artinya perkara yang baru, perkara yang bid'ah, perkara yang mengada-ngada, ya. Kemudian Waruya Ibnu Hibban wa Khattab wa Ibnu Huzaimah wa sahahu. Hadis tadi diperkuat juga dengan diriwayatkan dari Ibnu Hibban, dari Al-Khattab dan Ibnu Huzaimah, dan menyahihkan. Wa Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqnatu fi sholati subhi illa idza da'a liqaumin aw da'a qaumin. Ya, dari Anas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membaca doa kunut dalam subuh kecuali beliau hendak mendoakan satu kaum atau mendoakan keburukan bagi satu kaum. Ketika akan mendoakan kebaikan bagi satu kaum atau keburukan bagi satu kaum, maka di situ baru membaca doa kunut, gitu ya. Ini sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik. Kemudian waruya an Zubair wal khulafa wassalah annahum kanu la yaqnatuna fi salatin fajr. Diriwayatkan dari Jubair dan para khalifah. Khalifah yang dimaksud adalah Khulafa ar-Rasyidin atau Al-Khalifah ar-Rasyidah, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang dimaksud, bahwa mereka tidak membaca kunut fi salati subhi, pada salat subuh, atau fi salatil fajr di sini, pada salat subuh. Wa huwa madhabul Hanifah wal Hanabilah wa Ibnul Mubarak wa Thawri wal Ishaq. Itu adalah pendapat dari Imam mazhab Hanafi, mazhab Hambali, Ibnu Mubarak, Ats-Tsauri dan Ishaq. Itu pendapatnya yang kemudian tidak ada kunut. Wa madhhabu Syafi'iyah annal kunut fi sholati subhi ba'da ruku' min ar-rak'at ats-tsaniyah sunnah. Adapun menurut mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hukum membaca doa kunut dalam salat fajar adalah sunnah. Hal ini berdasarkan juga walamma ra'a al-jama'ah illa at-Tirmidzi an Ibni Sirin anna Nasr bin Malik su'ila hal kunutin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salati subhi, berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari para perawi selain Tirmidzi
dari Ibnu Sirin, yaitu bahwa Anas bin Malik pernah ditanya, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jadi pertanyaannya adalah hal hal kunta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hal kunta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi salati subhi, apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca kunut dalam salat subuh, gitu ya. Lalu kemudian Anas menjawab, faqala na'am, ya. Faqila lahu qabla ruku' au ba'daha, ditanya lagi, apakah beliau membaca setelah ruku atau setelahnya, sebelum ruku atau setelahnya, ya, setelahnya atau sebelumnya. Maka Anas menjawab, ba'daha, ba'da ruku, artinya setelah ruku. Selain itu juga walamma ruwiya Ahmad wal Bazzar, diriwayatkan juga dari Imam Ahmad dan Al-Bazzar, wa Daruqutni wal Baihaqi, juga Imam Daruqutni dan Baihaqi, wal Hakim juga Imam wasahahu, mensahihkan hadis ini. Wa qala ma zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca doa kunut dalam sholat subuh sampai beliau meninggal dunia. Ini yang berpendapat bahwa adanya kunut subuh, begitu ya. Wahada istidlal nadhara al-kunut, ini menjadi dalil yang berpendapat bahwa kunut itu, nadhara al-kunut al-mas'ulun anhu wa huwa kunut an-nawazil. Di dalam hadis tersebut kunut yang dimaksud adalah kunut nazilah. Ini yang menurut pendapat dari Said Sabiq, begitu ya. Dalil mereka ini masih yang terkait dengan kunut nazilah, bukan kunut subuh. Kunut nazilah setiap terjadi musibah itu dianjurkan untuk membaca kunut. Nah, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini ada perbedaan pendapat. Amal hadis, adapun hadis asani yang kedua, papi sanadin Ja'far ibn Razi wa huwa laysa biqawi. Adapun hadis kedua yang tadi diriwayatkan dari Anas, yang menunjukkan bahwa Rasul melakukan kunut subuh bahkan sampai beliau wafat, itu dalam pendapat para ulama hadis ada sanad yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Dia adalah ghairu qawi, seorang yang tidak kuat, artinya tidak kuat dalam, tidak thiqah di dalam periwayatan hadis, begitu. Hadis ini karena kalau ada periwayat tidak kuat, maka sebagian para ulama yang kuat dalam mustalahul hadis yang sangat ketat di dalam syarat perawi, maka mengatakan hadisnya itu laisa hujjatun, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, begitu ya. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah karena la yaqtadi lil ihtijabihi, tidak dijadikan hujjah. Idza yaf'alu al-yaqnutu Rasulullah fil fajri tulah hayatihi summa yatruku khulafa'u min ba'dihi. Itu karena merupakan satu yang tidak masuk akal, gitu, bahwasanya la yaqilu, tidak masuk akal kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut setiap subuh sepanjang hidup sampai meninggal, sementara summa yatruku khulafa'u min ba'dihi, ya, sementara para sahabat lainnya, para khalifah tidak membacanya setelah beliau wafat. Itu ya, ini nggak mungkin sahabat itu tidak melanjutkan dan tidak melakukan apa yang Rasulullah lakukan. Itu kurang lebih, gitu ya, kata Imam Said Sabiq yang menulis ini. Bal inna Anasan nafsahu lam yakun yaqnutu fi subhi kama yasbutu darikan. Bahkan Anas yang meriwayatnya pun, yang dianggap meriwayatkan ini, tidak membaca doa kunut dalam salat subuh sebagaimana telah disebutkan dalam riwayat darinya. Walau salama sahhatul hadis fayahtamilul kunut al-madkur fihi ala annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatilul qiyam ba'da ruku lid-du'a. Andai kita terima bahwa hadis itu adalah hadis sahih, maka kunut yang disebut dalam hadis itu dapat dipahami bahwa Rasulullah berdiri cukup lama setelah melakukan ruku untuk berdoa dan memuji Allah. Itu dilakukan sampai meninggal dunia. Hada makna minal kunut, ini makna dari kunut. Nah, jadi kunut itu banyak maknanya, tidak hanya doa kunut, ya. Orang berdiri juga kunut, berdiri lama itu juga kunut. Tapi ya di situ Rasulullah juga berdoa berdirinya.
Dalam konteks ini kata kata Said Sabiq, ini adalah makna yang paling tepat. Aina ada makna ma'ani al-qunut wa huwa huna ansabun, makna yang paling tepat. Tapi beliau juga menulis kesimpulan di kitab ini. Kesimpulannya adalah wa minha yakun minasyai'in fa inna hada min ikhtilaf. Ini kita tahu sampai sekarang perbedaan ini adalah merupakan perbedaan yang terus terjadi, tetapi perbedaan yang dibolehkan, ya. Ikhtilaf di sini mahma yakun minasyai'in fa inna hada min ikhtilaf al-mubah. Jadi ikhtilaf yang mubah, dibolehkan. Alladhi yastawi fihil fi'il wa yatruku wa inna khairul huda huda Muhammad. Mengamalkan atau tidak mengamalkan sama dipandang sama, ya, dipandang sama saja. Artinya tidak ada yang lebih benar. Mana yang benar, yang kunut atau tidak kunut, dua-duanya ketika memiliki argumen, pendapat, ada dalilnya, maka keduanya boleh dilakukan. Ini yang paling benar. Wallahu a'lam, Allah yang paling tahu, dan sesungguhnya sebaik-baiknya petunjuk di sini ditutup wa inna khairul huda huda Muhammad. Sesungguhnya sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk dari Nabi Muhammad. Artinya menyikapi perbedaan pendapat ini, ada dua pendapat yang melakukan kunut atau tidak, maka kedua-duanya ada argumennya, maka ya tentu harus saling menghargai dari perbedaan tersebut, ya. Nah, mohon maaf, saya tutup dulu. Terkadang terjadi perbedaan di kita sehingga menimbulkan permasalahan. Oh, ini kunut, ini tidak, misal masjid, gitu ya. Nah, ini mah masjid khusus yang kunut, yang tidak kunut nggak boleh masuk sini, atau sebaliknya, ini yang tidak kunut, yang kunut jangan ke sini. Nah, tentu tidak mesti demikian, ya, karena di sini disebutkan bahwa fa'inna hada min ikhtilafin mubah. Ini adalah perbedaan yang boleh. Artinya yastawi fihil fi'li wa yatruk, boleh yang melakukan silakan, atau juga boleh tidak melakukan berdasarkan pendapat dan keyakinan masing-masing. Kita diajarin oleh guru kita, kalau lihat perbedaan adalah pahami keduanya, lengkapi ilmunya dengan ilmu yang benar, lengkapi informasi yang tepat. Lalu kita putuskan, kita ambil salah satu yang kita yakini, yang menenteramkan kita, dan hargai yang berbeda pendapatnya dengan kita. Ya, sekarang di Indonesia mayoritas Syafi'i banyak yang melakukan. Hargai bagi yang tidak melakukan kepada yang melakukan. Sebaliknya juga yang tidak melakukan dihargai oleh yang melakukan, gitu ya. Dan itulah pendapat tadi, ya. Kalau kita melihat kepada ulama mazhab, mazhab Hambali, mazhab Hanafi tidak, tapi mazhab Syafi'i melakukan. Bahkan konon satu riwayat bahwa ketika Imam Hambali datang ke tempat Imam Syafi'i itu guru dari Imam Hambali. Bahkan ketika Imam Syafi'i wafat, Imam Hambali datang ke tempat Imam Syafi'i, atau mungkin zaman sekarang itu pesantrennya, ya, ke pondoknya Imam Syafi'i, maka Imam Hambali melakukan kunut. Sampai pengikut Imam Syafi'i mengatakan, wah, sekarang sudah tobat, katanya Imam Hambali sekarang kunut ke subuh, gitu. Kata Imam Hambali, aku menghargai guruku Imam Syafi'i. Itu bagaimana saking saling menghargainya. Kalau ulama mazhabnya saya sudah menunjukkan memberikan contoh seperti itu, maka tentu sangat tidak baik kalau pengikutnya justru malah ribut, gontok-gontokan, ya, malah ribut satu sama lain, begitu. Demikian Bapak Ibu, Masya Allah, ini akan sangat menarik di bab kunut ini, ya. Walaupun di sini di kitab ini memang pembahasannya adalah di posisi tentang kunut dalam witir, ya, tapi ini terbahas al-kunut fi salawatil khams, sejarah adanya sholat, sejarah adanya kunut, kemudian juga tentang kunut di sholat 5 waktu. Terima kasih dan mohon maaf sudah jam 6, insya Allah kita sambung selanjutnya, gitu ya, di pertemuan selanjutnya.